Iya, langsung aja. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Infinity. Di sini aku bakal bantu teman-teman buat persiapan UAS Kalkulus 1. Jadi di sini mungkin kita juga sama-sama belajar. Kita nanti bakal ada diskusi juga. Jadi kalau teman-teman misalnya aku ada salah atau misalnya mau tanya, boleh banget langsung aja. Atau misalkan antar teman mau saling diskusi juga silahkan, nggak apa-apa gitu. Oke, sebelumnya aku izin share screen ya. Oke, bisa. Ini teman-teman 21 udah pada dapat itu kan ya, udah pada baca-baca UAS tahun lalu juga. Oh iya, ada yang udah nyoba ngerjain soalnya belum? Hmm. Udah pada ngerjain Kayaknya belum udah yang pada udah? ngerjain semua nih, Fisal. Coba sekalian dibahas. Oh, itu kita langsung aja kali ya, biar enak gitu. Oke, jadi pakai annotate aja. Nah, ini pertama soal yang nomor 1 nih. Integral dari 3x plus 5 pangkat 2021 dx. Tuh, gede banget nih. Pangkatnya 2021. Nah, tapi jangan takut. Kita bisa ibaratnya ngakalin itu semua. Nah, caranya gimana? Kita pakai yang namanya aturan substitusi atau permisalan. Nah, kita misalkan ini ya, kalau tulisan keluar ada jelek, maaf ya. Misalkan 3x plus 5 itu sama dengan U. Ini ya. Nah, terus kalau ini kan dx belakangnya. Kalau kita turunkan, berarti kan du per dx. Nah, ini kan berarti turunan dari U ini. 3x plus 5 kalau diturunkan berapa? Kan jadinya 3 gini ya. Nah, sekarang kita coba kalau dx ini mau diubah ke du. Biar namanya integralnya jadi U, terus D-nya juga jadi du. Kan awalnya kan ini variabelnya kan x, belakangnya dx. Nah, di sini kita mau ubah menjadi u dan du. Nggak repot. Soalnya ini dalamnya ini kan ada dua variabel gitu ya. Nih. Soalnya di sini kan ada 3x, ada 5. Kalau ini mau kita ubah ke du, berarti ini tuker. Nah, dx-nya yang disendirikan. Berarti dx sama dengan du per 3. Kalau masih bingung, ini kan dx-nya kan dipindah ke sini nih. Nah, terus yang 3-nya dipindah ke sini. Nah, sekarang dikotakin dulu ya, biar gampang ini. Nah, kan kita udah punya dua bahan nih. Nah, berarti kita tulis ulang integralnya. Pakai persamaan yang baru. Karena kita udah pakai U dan DU, jadi integralnya menjadi integral 3x plus 5 itu tadi dimisalkan sebagai U, ini, jadi U pangkat 2021. Nah, dx-nya jadi apa? Jadi du per 3. Nah, kan gini. Nah, ini gimana lagi nih? Kok repot? Nah, kita ingat aturan integral. Kalau ada konstanta, konstantanya bisa dikeluarkan di luar integral. Ini nanti jadinya bisa kayak gini. 1/3 di, kalau ini gampang kan, kita udah 1/3 ini bisa dikalikan di akhir. Nah, yang U pangkat 2021 ini kan kalau diintegralkan kan gampang, langsung aja 1 per, rumusnya kan 1/n+1 pangkat U pangkatnya dikalikan U pangkat n+1. Tadi kan 1/2021 ditambah 1 pangkat U
dikalikan U pangkat 2021 plus 1. Dan berarti kan sama dengan 2020 dikalikan U pangkat 2022. Nah, kan hasilnya kayak gini nih. Tapi kita jangan lupa, kalau di luarnya kita masih punya ini nih. Nah, sepertiga. Setelah integralnya ini kita kerjakan, kita kalikan hasil integralnya sama konstanta yang di luar, sepertiga ini. Nah, pindah ke atas ini berarti kan jadinya 1/3 dikalikan sama 1/2022 U pangkat 2022. Nah, ini kan berarti hasilnya jadi 1/6066 kalikan U pangkat 2022. Nah, ini kan awalnya X. Tapi kita tadi minta bantuan variabel U. Sekarang kita kembalikan lagi ke X. Jadinya 1/6066 dikalikan sama 3X plus 5 ini pangkat 2000. Ini ada yang bingung nggak? Kalau nggak bingung boleh kasih reaction aja. Anggap lanjut aja ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, integral dari cos ln x dx. Nah, gimana nih? Di dalam cos kita punya ln, padahal ln itu sendiri kan bilangan natural yang dilogkan ke x, kayak log gitu. Nah, repot juga kan. Nah, makanya kita di sini bakal belajar yang namanya integral. Nah, sebelumnya tak tulis dulu rumusnya. Kalau integral parsial itu nanti kita bakal pakai kayak gini. U dikalikan sama V dikurangi integral V dikalikan sama du. Nah, itu ya. Kita misalkan dulu yang mana yang U, yang mana yang dV. Jadi permisalannya kalau di sini itu U sama dV. Kita kotain dulu aja biar nanti nggak kelupaan. Nah, pertama kita misalkan yang U. Kita nggak boleh namanya permisalannya tuh harus yang nantinya memudahkan. Soalnya nanti akan ada suatu keadaan kalau misalnya kita salah memisalkan U sama V itu jadinya malah ribet. Integralnya itu malah nggak selesai-selesai gitu. Nah, jadi kita coba pilih U-nya itu cos ln X. Terus habis itu dV-nya yang dx ini. Terus ya, U-nya itu cos ini ln X. Nah, disiapkan juga DU. Jadi kalau DU kan turunannya kan dari dalam dulu. Turunan pangkat, turunan sudut, baru turunan isi trigonometrinya. Nah, di sini kalau diturunkan kan ln X itu kan kalau diturunkan itu jadinya seper X ya. Jadinya 1/X. Cos kalau turun jadinya min sin. Ln X-nya tetap yang di dalam. Nah, kan gini. Jadi kan sama dengan min seper X sin ln X. Nah, kayak gini nih. Ini untuk yang U-nya.
Nah, terus kalau buat yang dv, pokoknya yang pertama apa itu paling utama harus kita cari itu ada U sama dv. Nah, kita nyari dv-nya gimana? Ini kan dv-nya kita pilih si dx. Ini kita pilih dx, terus v-nya berarti kan dx ini diintegralkan. Nah, kalau dx diintegralkan jadinya apa? Jadinya x. Nah, ini kalau udah siap semuanya, berarti kita bisa masuk ke proses yang ini. U dikalikan V. Berarti kan U-nya itu tadi, ini kita taruh di pojok kiri ya. Cos dan X. Nah, ini dikalikan sama X. Terus dikurangi integral V. Itu kan X sama DU. D min 1 per X sin dan X. Nah, kan gini. Coba kita lihat yang ini. X dikalikan sama cos ln X. Nah, berarti kan hasilnya jadi X cos ln X. Ini nanti dikurangi sama, nah, ini ada X dikurangi 1 per X dikalikan sama min 1 per X sin ln X. Sorry, ini dikali ya, dikali sama ini. Nah, karena ini perkalian, kita bisa coret aja biar gampang. Ini dibuang, ini dibuang. Jadinya integral min sin ln X. Nah, kan gini. Berarti yang awalnya apa itu? Ini. Nah, dikurangi ini min. Nah, ini bisa jadi positif. Biar apa namanya? Biar enak itu. Ini kan bisa jadi positif karena negatif ini kan. Berarti ini nanti bisa kita keluarkan jadinya X cos dan X ini ditambah sama integral sin dan X. Nah, terus habis itu kita coba apa? Hitung dulu. Ini apa ya? Rumusnya yang ini integral sin ln X itu gimana? Nah, nah ini kan masih apa itu X sin ln X. Kita kan masih apa ya namanya? Bingung juga. Ini kalau mau diintegralkan kayak gimana? Soalnya kalau misalnya sin X gitu kan gampang. Jadi kita parsialkan lagi. Nah, sekarang kita apa ya? Kita bikin misalnya ini. Ini ada X sin ln X dikurangi nanti sama itu namanya, ini anggap ini dx. Nah, ini kita bikin sama kayak tadi aja. Jadi dx-nya itu sebagai u, tulis saja ya biar enak ya. U-nya itu yang sin ln x. Nah, gini berarti nanti kalau du itu berarti dia sama dengan 1 per x cos ln x. Nah, terus yang apa itu dv-nya itu dia sama dengan dx, p-nya dia berarti x. Nah, ini. Terus kita lanjut lagi. Ini dibiarkan dulu aja ya ini.
Nanti terakhir aja, kita lanjutkan. Ini sin ln X dx. Kita gerakkan kayak tadi. U dikalikan V. Berarti X sin ln X. Nah, ini dikurangi sama integral V dikali DU. V-nya tadi kan ini. V-nya kan tadi kan yang X ini dikalikan sama DU. Nah, ini. Berarti kan dikali sama X dikalikan sama 1/X cos ln X. Nah, kan gini. Ini bisa dicoret. Jangan lupa dx-nya. Nah, terus habis itu, ini yang kanan ini tak hapus ya. Udah penuh soalnya, nggak cukup. Nah, kalau udah gini, berarti kan kita lihat dulu soalnya yang tadi nih. Karena kita menemukan sebuah kesamaan. Kalau ini kan kita dapatkan sin ln X. Nah, ini dikurangi sama integral dari cos ln X dx. Nah, ini apa itu ibaratnya kan kita mau ubah-ubah gitu ya. Dari soalnya. Soalnya itu tadi kan integral cos ini ln X dx. Nah, ini kan kita temukan kesamaan. Ini di sini integral cos ln X dx, di sini juga integral cos ln X dx. Nah, berarti kan dia nanti bakal muter aja terus gitu. Karena kita sudah temukan polanya. Nah, ini jadinya bisa kayak gini. Ini nanti dipindah ke sini, nanti kita temukan hasilnya. Ini kalau dipindah ke sini, kan berarti 2 dikalikan integral cos ln X dx. Nah, ini nanti sama dengan X sin ln X. Nah, terus hasilnya integral cos ln X itu gimana? Ya tinggal ininya turun, tapi 2-nya dipindah ke sini. Berarti hasilnya adalah X per 2 dikalikan sama X sin ln X itu sama X cos. Oh iya, kita masih punya yang X cos ini ya tadi ya. Nah, ini lupa belum nak tambahin. Makanya kok ada yang ganjel. Nah, ini ada X cos ln X ditambah sama ini. Jadi nanti kan sama dengan X per 2 dikalikan X cos ln X ditambah sama X sin ln X. Nah, begini jawaban akhirnya. Jadi hasil dari integral cos ln X dx adalah X per 2 dikalikan sama X cos ln X ditambah sama X sin ln X. Nah, di sini bingung nggak? Kalau bingung boleh langsung on mic aja nggak apa-apa. Oke, kayaknya nggak ada ya, nggak ada kendala ya, aman ya. Oke. Nah, selanjutnya ini nih. Integral dari 6x kuadrat plus 6 dibagi sama x min 1, x plus 2, x plus 3. Ini misalnya biasanya kan kita apa ya? Coret-coret dulu. Sekarang kita coba kalau kita mau menguraikan ini. Kita keluarkan angka 6 set sama x kuadrat plus 1. Nah, x kuadrat plus 1 tuh kalau mau difaktorkan gimana? Oh, ternyata nggak bisa. Yang bisa kan x kuadrat
min 1. Itu kan dari X plus 1 dikali sama X min 1. Berarti nggak bisa pakai cara itu. Nah, kemarin kan aku juga udah ngirimin file catatan itu ya. Nah, caranya bisa digunakan kayak gini. Ini permisalan. Karena di sini ada 3 variabel. Nah, ada 3, berarti nanti kita bisa misalkan kayak gini. Ini nanti sama dengan integral A per X min 1 ditambah sama B per X plus 2 ditambah sama C per X plus 3 ini dx. Nah, kan kayak gini. Ini sama dengan yang ini. Ini yang bawah kan sudah kita petakan. Kayak gini. Terus bagaimana caranya? Biar, apa itu namanya, kita bisa menemukan x-nya itu. Apa namanya, kita bisa menemukan hasilnya itu, hasil integralnya. Nah, caranya gimana? Ini kan dia di per x min 1. Kita kalikan sama x min 1, x plus 2, x plus 3. Nah, berarti kan ini kita sekarang fokus ke atasnya jadinya. Ini ada 6x kuadrat plus 6. Ini sama dengan, ini kalau dikalikan x min 1 kan habis, tinggal A saja. Plus 2 x dikalikan sama A. Nah, kita biar gampang tak bedakan warnanya gini. A, B, sama C. Ini kan. Nah, ini A dikalikan sama X plus 2. Ini X plus 3. Yang B sama. Berarti dia dikali X min 1 sama dikali X plus 3. Plus ini ya. Ini X plus 2 kalikan sama X plus 3. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba nilai X nih. Biar apa namanya, kita bisa menemukan hasilnya. Kita nanti bakal nyari nilai A, B, dan C-nya gitu. Baru nanti kita bisa menemukan hasil integralnya. Jadi ini kayak dicari nilai A, B, dan C-nya itu. Biar gampang kita cari, biar kamu mengnolkan gitu. Sebenarnya X-nya bebas sih, cuman kita cari yang paling gampang. Nah, misalnya kita punya ini kan B dikali X min 1, ini ada X min 1. Kalau X-nya 1, berarti kan apa itu 2 ini hasilnya 0. 1 dikurangi 1 kan 0. 0 dikali X plus 3 dikali B, hasilnya 0 kan. Nah, ini juga X plus 2 kalau dikalikan C, dikalikan sama 0, hasilnya juga 0. Nah, berarti kan langsung ketemu A-nya berapa. Itu kan. Nah, sekarang kita coba nih. Untuk X sama dengan 1. 6 dikali 1 kuadrat tambah 6. Berarti kan 12. 12 itu dengan A dikalikan sama nih. 1, 2 kan 3. Nah, dikalikan sama 1 plus 3. Kan 4. Nah, berarti ini kan 12A, 12, sorry. Nah, 12 itu sama dengan 12A. Nah, berarti A itu sama dengan 1. Nah, ini disimpan dulu. A-nya sama dengan 1. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita habiskan aja angka-angkanya ini. Ini ada angka 2. Coba kalau X-nya min 2.
6 dikali min 2 kuadrat. Kalau min 2 kuadrat itu kan berarti 4 kan. 6 kali 4, 24, ditambah 6 berarti 30. Nah, 30 itu berarti sama dengan, ini habis kan. Min 2 tambah 2 habis. Ini min 2 tambah 2 juga habis. Berarti kan sama dengan B dikalikan sama, nah ini, min 2 ditambah min 2 min 1. Berarti min 3. Min 2 plus 3, 1. Berarti min 3B dengan B min 10. Nah, begini. Kita gini. Buat kalau X sama dengan 3, ini X plus 3, berarti kan biar 0 itu X sama dengan min 3. Min 3 kuadrat 9. 9 kali 6, 54, ditambah 6, 60. 60 sama dengan, ini udah pasti habis. Nah, tinggal ini. Berarti C dikalikan sama 1, dikalikan lagi sama min 3, min 1, min 4. Nah, berarti min 4C sama dengan 60. Nah, kan gini. Oh sih, bentar. Ini min 3, ini min 1 ya. Oh ini plus 2, ding. Plus 2 dikurangi sama min 3, ini min 1. Positif 4C sama dengan 60. Nah, berarti C-nya kan 15. Nah, C-nya 15. Terus, buat hitung integral ini, kita kan udah nemu A plus B plus C-nya. Nah, yaudah, kita tinggal ngitung. Caranya gimana? Ya, dilanjutkan gini. Kan integral dimasukkan A-nya tadi berapa? A-nya tadi nilainya 1. Ditambah B-nya itu nilainya berapa ini? Min 10. Di min 10 per X plus 2. Ditambah lagi sama ini ada 15 per X plus 3. Nah, ini DX. Nah, berarti gimana? Kan ini ada X min 1, X plus 2, sama X plus 3. Ini kan berarti kita bisa seperti itu. Integral dari 1 per X min 1 tambah sama tandanya negatif, berarti langsung negatif. Integral 10 per X plus 2 ditambah lagi sama integral 15 per X plus 3. Semuanya dx. Nah, ini kan. Berarti kalau integral kita langsung aja. Ini kan berarti kalau tadi itu apa namanya, turunannya len itu kan jadinya 1 per gitu ya. Kalau turunannya len itu. Nah, jadi kalau yang ini, jadi kita bisa langsung jadikan ini len X min 1. Nah, ini. Tapi dia bilangan mutlak. Gitu. Terus nanti ini 10. Nah, karena atasnya 10, berarti nanti dia dikalikan sama 10. Kan jadinya kan ini, integral 10 dikalikan sama 1 per X plus 2. 10-nya kan bisa keluar integral. Nah, itu. Berarti nanti dia akan dikurangi sama 10, dikalikan sama ln ini, X plus 2. Terus habis itu dia nanti bakal ditambah sama 15 dikalikan sama ln dalam kurung ini X plus 3. Nah,
hasilnya berarti kan dia bakal kayak gini. Jangan lupa plus C. Oh ya, kayaknya tadi aku lupa plus C ya. Nah, ini berarti kan ln X min 1 dikurangi sama 10 dikalikan ln X plus 2 ditambah sama 15 dikalikan X plus 3. Nah, kayak gitu jawabannya. Nah, ada yang bingung nggak nih? Ini soalnya agak ribet juga ya ini. Main sih. Kalau nggak ada ya aku. Oke, sepertinya aman ya. Oke, tak lanjut aja kalau gitu. Nah, selanjutnya ini ada ini integral dari 2 min sin X pangkat 3 dikalikan cos X dx. Nah, ini agak gimana ya? Ini ada sin, terus ada cos. Nah, berarti sekarang kita harus main akal-akalan istilahnya tuh. Nah, di sini biar kita bisa coret-coret dengan gembira, biar gampang ngerjainnya, kita harus cari sesuatu yang kalau diturunkan itu nanti bisa menghabiskan yang lain. Nah, misalnya ini apa namanya? Kita pakai cara yang kayak nomor 1 gitu ya. Tadi yang dimisalkan itu. Misalkan kalau cos X diturunkan, dia jadinya min sin X. Nah, berarti nanti kan bakal apa itu misalnya ini cos X itu U sama dengan cos X. Nah, ini terus habis itu kalau diturunkan dia kan jadinya min sin X. Ini DU per DX. Nah, tapi ini nggak bisa merubah apa-apa gitu. Berarti yang dimisal yang lain. Kita coba makan yang ini nih. Misalnya U itu sama dengan 2 min sin X. Nah, kalau kita turunkan DU per DX, nah, itu kan berarti 2 min sin X itu diturunkan. 2 kalau diturunkan kan, apa namanya, habis ya dia ya. Terus habis itu kalau min sin X, sin kalau diturunkan kan jadi cos. Jadi dia nanti bakal jadi min cos X. Nah, terus kalau dia mau apa itu dicari dx-nya buat gantikan dx. Jadi nanti dx itu sama dengan du per min cos X. Nah, ini. Karena integralnya udah siap, kita ganti sekarang. Di integral ini 0 sampai pi per 2. U sama dengan 2 min sin X. Berarti ini udah bisa digantikan sama U. U pangkat 3 cos X. Nah, cos X-nya kan nggak dimisalkan apapun, biarkan aja dulu. Soalnya nanti kita bakal surprise ke si cos X-nya gitu. Jadi dia nggak bakal tahu kapan ajal dia bakal datang. Terus habis itu dx-nya itu dikalikan sama ini. du per min cos X. Nah, disinilah surprise-nya buat si cos X. Soalnya dia nanti bakal kecoret sama ini. Nah, jadi nanti dia hasilnya integral yang baru. Ini min-nya dikeluarin aja karena di bawah ini ada min. Kalikan sama 0, ini pi per 2. U pangkat 3 du. Nah, kan kalau kayak gini udah asik ngerjainnya. Nggak perlu repot. Nah, U pangkat 3 itu kan berarti 1 per 3 plus 1 U pangkat 3 plus 1 D. Apa itu? Udah nggak pakai DU sih. Nah, udah kayak gini kan. Jadi nanti sama dengan 1 per 4 dikalikan sama U pangkat 4. Nah, kayak gini. Berarti nanti dia sama dengan rumusnya menjadi 1 per 4 dikalikan sama 2 min sin X pangkat 4. Tapi jangan lupa kalau di luar kita masih punya min. Nah, ini. Terus habis itu ini ada pi per 2 sama 0. Nah, pertama kalau kita hitung yang punyanya pi per 2. Nah, berarti kan min 1 per 4 dikalikan sama ini 2 min
sin pi per 2. Pi per 2 itu kan berarti 90. 90 itu sinnya, sin 90 kan 1. Berarti 2 dikurangi 1 pangkat 4. Nah, berarti kan sama dengan min 1 per 4 dikalikan sama 4. Wis, berarti ini tetap nilainya min 1 per 4. Tapi kalau yang 0, berarti kan min 1 per 4 dalam kurung 2 min 0 pangkat 4. Ini sama dengan min 1 per 4 dikalikan sama 2 pangkat 4. Nah, ini sama dengan min 1 per 4 dikali sama 16. Ini sama dengan min 4. Nah, rumusnya kan yang apa itu nanti yang terbesar ini dikurangi sama yang terkecil ini. Berarti min 1 per 4 dikurangin sama min 4. Nah, berarti hasilnya berapa? 4 dikurangi sama seperempat. Kan sama aja kayak gitu tuh. 4 kalau dikurangi sama seperempat, berarti kan 3 per 4. Gini. Oke, kalau di sini bingung nggak? Nggak ya kayak ini ya. Oke, kita lanjut aja. Tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva ini dan gambarkan kurvanya. Jadi biar gampang kita coba gambar kurvanya dulu ini. Set titik nolnya. Nah, di sini aku mau pakai gambar yang beda. Kalau y-nya 0, berarti x-nya juga 0 di sini. Terus habis itu kalau apa namanya? Kalau x-nya 0, y-nya juga 0. Nah, kalau gitu kita coba titik lain. Kalau y-nya 1, y-nya 1 kan berarti di sini, y-nya 1, x-nya itu 4. Nah, berarti dia nanti bakal di sini. Kalau y-nya min 1 kan berarti 1, itu dia nanti x-nya itu di min 4. X-nya di min 4. Berarti, oh benar. Ini ada kuadratnya ya. Karena dia kuadrat, mungkin kayaknya enak di apa? Di akar aja gitu. Cuman dia karena negatif, kan nggak bisa tuh. Berarti nanti dia bakal positif. Apa namanya, kayak dia nanti ada yang I itu loh, kalau di kalkulus itu. Cuman kita belum belajar. Dan ini apa namanya, karena dia Y kuadrat itu kan berarti bentuknya udah pasti apa kayak kurva yang itu ya. Jadi kita anggap aja kayak gini. Ini, tapi ininya nempel ke 0,0. Nah, ini yang kurva. Nah, ini ulang aja biar enak. Ini set. Nah, kalau udah terus 4x min 3y sama dengan 4. Ini kalau di apa namanya? Tulis ulang gitu ya. Oh, nggak usah deh. Ini berarti misalkan kalau kita ambil x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti min 3y sama dengan 4. Berarti y-nya kan sama dengan 4 per 3. Kalau x-nya 0, y-nya 4 per 3. Di sini. Oh, jangan pakai biru deh. Nanti nggak enak. Kuning. Nggak enak juga kayaknya hijau aja nih. Ini misalnya 4 per 3 di sini nih. Terus kalau misalkan ini yang 0, berarti 4x sama dengan 4. Kalau y-nya 0, x-nya itu sama dengan 1. Kalau y-nya 0, y-nya 0, berarti di sini x-nya sama dengan 1. Nah, di sini. Bentar, tadi min 4 per 3 ya, min 4 per 3 itu berarti di sini. Sorry, salah. Ini salah. Nah, ini berarti kan di sini. Nah, karena kita udah punya 2 titik, kita garis lurus saja melewati 2 titik ini. Nah, kan kayak gini. Ini nanti harusnya kurva ini tuh melewatin kayak gini. Nah, berarti daerah yang kita cari itu yang
Ini nih. Nah, berarti caranya kita harus menghitung nilai integral dari ini. Kita ambil yang y kuadratnya dulu ini. Ini sampai mulai antara apa ya, titik temunya ini. Berarti kita harus menentukan apa namanya, titik temunya juga. Ini nanti bakal ketemu di mana sih x sama y-nya itu. Nah ini kan misalnya y kuadrat ini kan sama dengan 4x. Kalau kita substitusikan ke sini berarti kan langsung gitu ya, bisa dimasukkan gini. Nah, y kuadrat min 3y sama dengan 4. Jadi nanti kita dapetin ini ada y. Ini berarti kan jadinya y kuadrat min 3y min 4 sama dengan 0. Nah, buat mencari min 4 kan berarti bisa min 4 plus 1. Y min 4 sama Y plus 1. Y-nya bisa sama dengan 4 sama Y sama dengan min 1. Nah, ini nanti kita jadikan pembatas di integralnya. Gitu. Kita jadikan pembatas di integralnya, tapi kita pakai skala Y. Gitu. Nah, karena Y-nya nanti yang kita jadikan variabel, nah kita semua nanti harus merubah semuanya menjadi Y. Gitu. Karena pembatasnya Y, ini kita nanti harus menghitung semuanya dalam bentuk Y. Ini nanti misalnya kita kan ada Y kuadrat sama dengan 4X. Kita ubah, biar apa itu yang nanti kita hitung itu dalam bentuk variabel yang ada itu Y. Gitu. Nah, berarti X-nya yang disendirikan. Per 4. Terus di sini yang 4X itu sama dengan 4 min 3Y. Berarti X sama dengan 4 min 3Y per 4. Nah, kan kayak gini nih. Kalau udah, nanti kita langsung lihat. Ini yang apa yang bakal dikurangin itu yang mana sih? Nah, karena apa itu namanya? Yang dikurangin itu kita harus tentuin mana yang dikurangi. Mengurangi. Posisinya kan ada di sini. Ini yang apa itu? Yang X sama dengan 4 min 3Y per 4. Terus yang ini itu yang Y kuadrat per 4. Nah, nah kalau dilihat-lihat tuh, ini bakal apa namanya, yang punyanya yang 3Y ini tuh yang bakal apa namanya, ngurangin yang ini. Nah, karena dia kan ini mulainya dari yang paling dulu di sini nih. Berarti nanti integralnya jadinya gini. Integral 4 min 3Y per 4. Nah, ini dikurangi sama Y kuadrat per 4. Nah, kayak gini. Berarti kan ini nanti integralnya bisa dikeluarkan angka 1/4-nya. Biar enak gitu ya. Nanti 1/4 kalikan sama integral dari 4 min 3Y terus dikurangin sama integral dari Y kuadrat. Langsung kita pisah gini aja ya, biar cepet ya. Nah, kan kayak gini. Ini nanti ada batasnya semua sama. Min 1 sampai 4. Min 1 sampai 4. Nah, itu. Berarti ini apa namanya? Ini, oh ya, ini kan 4/4 ya. Nanti bisa jadi 1 gitu. Tapi nanti biar apa namanya, gampang aja sih sebenarnya. Kalau enggak langsung aja deh.
Ini kan jadi 4/4, ini jadinya integral 1. Saya ulangin aja. Takutnya belibet nanti. Ini jadinya 1, terus dari itu ini 3/4. Terus ini sama yang apa namanya? Y kuadrat itu. Ini ada yang Y kuadrat. Ini kan kalau digabungkan udah 1/4 ini. Nah, terus habis itu ini yang 3/4 sih. Aku jadi bingung sendiri. Maklum udah malam, mohon maaf. Bentar. Ini 3Y plus 4. Oh iya, ini harusnya positif sini. Aku salah sini. Sorry, nah. Pantes kok angkanya aneh. Nah, ini harusnya kan ini. Aku ulangin aja ini. Oke. Nah, ini kan udah kayak gini. Berarti integral dari min 1 sampai 4. Ini yang pertama 3Y plus 4. Ini Y. 3Y plus 4. Ini dibagi sama 4. Terus nanti dikurangin sama ini 1/4 Y kuadrat. Nah, ini DY. Nah, kalau udah kayak gini, kan ini karena sama-sama per 4 ya. Jadinya kan bisa kita gabung gitu. Integral min 1 sampai 4. Ini 3Y plus 4 min Y kuadrat per 4 DY. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita bisa pisah satu-satu. Dengan integral min 1 sampai 4. Nah, 3/4 Y ditambah sama integral 4/4. Ini min 1 sampai 4 semua. DY. DY ditambah sama integral min 1/4 Y DY. Min 1 sampai 4. Nah, berarti kan ini 3/4-nya bisa keluar. Terus ini nanti 4/4, hasilnya kan 1, bisa keluar. Kita hapus saja. Nah, kita coba hitung ya. Maka itu yang ini dulu, yang paling kiri. Berarti kan 3/4 dikalikan sama integral min 1 sampai 4 Y dy. Nah, kalau Y itu kan diintegralkan jadinya Y kuadrat gitu ya. Nah, 3/4, 3 per, ini 3/4, terus habis itu nanti dikalikan sama ini Y. Nah, Y-nya itu kan berarti jadinya Y kuadrat. Nah, ini dari 4 sampai min 1. Kalau 4 kuadrat itu kan berarti ini 3/4 dalam kurung. Nah, ini 16 dikurangi sama min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat kan berarti 1. Nah, berarti kan sama dengan 3/4 dikali sama 15. Sama dengan 45/4. Ini disimpan dulu. Nah, ini. Terus habis itu kita punya juga yang ini, apa namanya? Ini ada min 1/4. Nah, karena dia min 1/4, ini integralnya juga sama. Pasangannya itu Y, gini ya. Oh, dia min Y kuadrat. Nah, berarti dia kan nanti jadinya Y pangkat 3. Ini min 1/4. Ini integral min 1 sampai 4 Y kuadrat dy. Nah, karena Y kuadrat, ini kan berarti nanti jadinya kalikan sama 1/3 gitu ya. Itu ya ini harusnya dikali sama itu ya. Y kuadrat itu berarti 1/2. Sorry, aku lupa. Ini jadinya 3/8, ini 8, 45/8.
ini. Nah, ini kan berarti min 1/4 dikalikan sama 1/3 Y pangkat 3 untuk Y sama dengan 4 sampai min 1. Berarti ini kan jadinya min 1/12 dikalikan sama Y-nya, Y pangkat 3, 4 pangkat 3 itu kan berarti 64, ya kan? 64, terus dikurangin sama min 1 pangkat 3, tetap min 1. Min ketemu min jadinya plus 1. Berarti kan 64 plus 1, jadinya 65/12. Terus habis itu sisa satu lagi ini yang 4/4, ini kan berarti 1. Nah, berarti kan sama dengan ini langsung integral min 1 4 1 dy. Berarti kan dia nanti sama dengan integral udah nggak integral lagi, tapi udah jadi y mulai dari 4 sampai min 1. Berarti kan sama dengan 4 kurangin sama min 1 sama dengan 5. Nah, nanti kan tinggal menjumlahkan. Jadi 45/8 ditambah sama ini 5 ditambah lagi sama 65/12. Udah, jadi hasilnya ya itu. Nanti bisa dihitung kalau masih pokoknya yang penting cara-caranya gitu. Nah, terus selanjutnya ini yang terakhir ini, tentukan volume benda putar apabila daerah tertutup yang dibatasi oleh dua kurva Y sama dengan X pangkat 3 sumbu Y. Nah, sumbu Y itu kan berarti kayak gini ya. Nah, sumbu Y garis X sama dengan 3. Oh, tapi waktu itu ada ralat ini. Ini ada ralat. Ada ralat ini sebenarnya garis Y sama dengan 3. Kalau garis X sama dengan 3 kan berarti nanti akan membatasi juga gitu. Ini berarti nanti buat gampangnya kan kita nanti bakal membentuk sebuah lingkaran gitu ya. Nanti bentuk lingkaran. Kalau di sketch kan gini. X pangkat 3. Kan bentuknya kan kayak gini. Tapi ini melewati titik 0. Masih nggak rapi nih. Nah, kayak gini. Ini untuk grafiknya Y sama dengan X pangkat 3. Nah, berarti untuk nilai X-nya itu kan berarti dia sama dengan akar Y pangkat 3. Nah, kayak gini. Dia nanti diputar mengelilingi Y. Di sini, ini kan sumbu Y-nya. Terus habis itu dia nanti dibatasin sama garis X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3 kan di sini ya. Tapi dia kan nggak akan nyentuh X sama dengan 3 gitu. Nanti dia bakal dibatasin sama garis Y sama dengan 3. Waktu itu ada ralat. Ini Y sama dengan 3. Jadi nanti dibatasin tingginya itu cuma sampai segini. Nah, terus habis itu nanti kalau kita mau menghitung volumenya, karena dia kan lingkaran ya, berarti delta P. Nah, itu sama dengan pi R kuadrat dikalikan sama delta Y. Nah, R-nya itu yang mana? Nah, R-nya itu kan yang ini, bentuk dari ini, kurvanya ini, sebagai jari-jari ini. Nah, ini kan di sini. Nah, ini kayaknya waktu itu sama mengelilingi sumbu Y. Kalau nggak salah juga dibatasi sama sini nih. Oh iya benar. Mulai dari 0 sini. Nah, berarti kan dia nanti cuman kayak muternya bakal gini aja. Nah, tapi dia muter bentuknya.
dia nanti jari-jarinya ini berarti kan sama dengan pi dikalikan sama y pangkat 1/3 ini pangkat 2 dikalikan sama delta y. Nah, berarti sama dengan pi dikalikan y pangkat 2/3 delta y. Nah, untuk volume total, karena dia kan volume total, ini kan ibaratnya nanti cuman apa ya, disknya gitu loh. Kayak ini satu garis ini luas berapa? Karena kita mau menghitung volume, berarti kan masih harus ke sini nih. Nah, berarti nanti kita harus masukkan integral. Jadi integral ini mulai dari 0 sampai ke y-nya sama dengan 3. Ini makanya kita pakai y. 0 sampai 3. Ini pi dikalikan sama y pangkat 2/3 dy. Pi-nya nanti bisa keluar, terus nanti kita coba ini kan 2/3. Jadi kan jadinya 1/2/3 plus 1, berarti kan jadinya 2/3 plus 1 itu berarti 5/3. 1/5/3 dikalikan sama y pangkat ini 5/3. Berarti kan sama dengan 3/5 y pangkat 5/3. Ininya 3 sampai 0. Nah, kalau ini 3/5 dikalikan 3 pangkat ini kalau 0 kan berarti dia udah pasti 0 ya. 0. Kalau ini 3/5 dikalikan ini hasilnya agak akar-akar gitu. Jadi 3/5. Terus habis ini kalau disederhanakan berarti kan jadinya 3 pangkat tetap 5/3. Tetap aja deh. Ini 3 pangkat 5/3. Nah, ini kan. Berarti dia nanti hasilnya nilainya pi dikali sama ini jadinya kan kalau diuraikan 3 pangkat 1 dikali sama 3 pangkat 2/3. Nah, ini kan bisa jadi gini kan. Kayak gini. Berarti pi dikali sama 3/5 dikali sama 3 dikali sama 3 pangkat 2/3. Jadi sama dengan pi dikali 9/5 ini 3 dikali 3 ini terus dikali sama 3 pangkat 2/3. Ya, gitu. Oke, jadi pembahasan soal UAS tahun lalunya ini udah kelar. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak? Misalnya tadi masih bingung atau apa gitu. Kalau Anda berarti kayaknya udah cukup ya atau gimana kira-kira dari teman-teman? Ya, ini teman-teman masih ada yang mau ditanyain nggak? Atau yang kurang jelas tadi pembahasan UASnya? Atau mungkin ada yang punya latihan soal lain? Boleh banget nih, mumpung ada pakarnya, bisa ditanyain langsung. Pakar dong. Yuk ditunggu nih teman-teman. Gimana? Kalau yang nggak bisa on mic, boleh kok itu tanya langsung lewat chat aja. Nanti dibacain. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Mau nanya soal juga boleh. Kalau misal masih bingung sama materi juga boleh sih. Bebas.
Ini yakin nih nggak ada yang mau tanya. Sambil nunggu yang tanya, ini teman-teman bisa ngisi link feedback buat acara tutor hari ini ya. Linknya udah aku share di kolom chat. Terima kasih. Nih yakin nggak ada yang mau nanya nih. Aman ya berarti ya? Udah siap buat UAS nih kayaknya. Keren banget sih. Kalau aku belum tentu siap sih sebenarnya. Iya, siapa tahu kalau misal soalnya beda sama yang tadi dibahas kan bisa ditanyain sekalian. Pada udah ngantuk ya ini ya. Dan hari Senin sih ini. Kita tunggu sampai 8.35 aja kali ya. Kalau ada yang punya soal-soal dari dosennya, bisa ditanyain.
Oke, Visual ini kayaknya emang udah gak ada yang nanya. Mungkin pada mau langsung belajar gas nih kali ya, bisa dibahas. Mungkin bisa kita cukupin, tapi sebelum ditutup, boleh pada on cam dulu yang bisa buat dokumentasi ya. Oke, kita tunggu. Oke, ada 2 slide ya, aku mulai. Dari slide pertama, 1, 2. Oke, makasih teman-teman. Makasih udah hadir ke tutor hari ini. Jangan lupa isi link feedbacknya, sama jangan lupa belajar. Makasih. Terima kasih, Mas Mbak. Terima kasih Mas Mbak. Ya.